Pemirsa, insiden penembakan mematikan terhadap pekerja migran Indonesia oleh otoritas bersenjata Malaysia sudah beberapa kali terjadi. Tercatat 75 nyawa melayang dalam kurun 20 tahun terakhir akibat kekerasan bersenjata di negeri jiran tersebut. Mengapa insiden mematikan ini terus berulang? Simak selengkapnya dalam Benang Merah, 4 kematian janggal per tahun. Kasus penembakan terhadap sejumlah pekerja migran Indonesia di perairan lepas pantai Selangor, Malaysia terus bergulir. Dalam pernyataan resminya, Polisi Diraja Malaysia mengklaim tembakan dilepaskan untuk membela diri karena kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia atau APMM ditabrak oleh kapal yang mengangkut para pekerja migran ilegal. Insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri. Selain itu, Polisi Diraja Malaysia juga menyatakan bahwa para pekerja ilegal tersebut menyerang petugas dengan senjata tajam berupa parang. Namun pernyataan itu berbeda dengan kesaksian para korban. Mereka mengaku kapal yang mereka tumpangi ditembaki berulang kali oleh otoritas bersenjata Malaysia tanpa adanya perlawanan. Kita memahami sudah menjadi kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum. Namun di sisi lain tentunya kita juga menyesalkan bahwa insiden ini akhirnya menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan juga 4 mengalami luka-luka tembak. Nah, untuk itu KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk meminta pertama tentunya menyesalkan adanya jatuhnya korban, dan kemudian kita juga mendorong diberikannya segera akses ke konsuleran untuk bertemu dengan warga negara kita, dan yang ketiga kita juga mendorong dilakukannya investigasi secara menyeluruh terhadap peristiwa ini, termasuk apakah tembakan yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur ataukah kemungkinan adanya excessive use of force. Beda versi kronologi kejadian penembakan terhadap para pekerja migran ini menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Saya pengen ada satu kronologi tersendiri yang yang dipunyai oleh pemerintah kita. Dengan kronologi sendiri ini artinya kita tidak harus ikut percaya begitu saja terhadap kronologi yang disusun oleh pemerintahan atau APPM atau pihak berwajib Malaysia. Kematian janggal pekerja migran Indonesia di Malaysia telah berulang kali terjadi. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Migran Care mencatat adanya 75 kasus penembakan mematikan terhadap pekerja migran Indonesia oleh otoritas bersenjata Malaysia. Insiden berdarah seringkali tak hanya terjadi di perbatasan kedua negara, namun juga berlangsung di lokasi tahanan imigrasi Malaysia. Banyaknya kasus kekerasan bersenjata mematikan ini mengindikasikan adanya pelanggaran HAM yang terus berulang selama puluhan tahun. Sementara itu, penyelesaian kasus-kasus tersebut terkesan tidak serius dan hanya menjadi formalitas belaka. Kita bicara secara rasionalitas, apapun nanti dalih hukumannya. Tidak ada satu negara yang melegalkan menembak warga sipil. Itu kan sangat dilindungi oleh undang-undang. Dan saya pikir ini melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia, walaupun diklaim oleh para pejabatnya, di sini pemerintah harus welcome dan membuka diri open kalau memang ingin hubungan kita tidak retak. Sejumlah pihak terus mendesak pemerintah Indonesia untuk mengawal proses hukum kasus ini secara serius agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Saya masih merasa bahwa
aduh jangan cuma rame sekarang ya, ketika ada satu kasus dan meninggal. Tahun 2024 saja, itu kasus yang meninggal di Malaysia itu ratusan orang. Data dari Serikat Buruh Migran, misalnya itu 2024 yang asal NTT saja itu 125 yang mati dalam bentuk dan diantar pulang dalam bentuk peti jenazah. Kemudian yang meninggal di detention center, di bagian artinya depo tahanan imigrasi ya di Malaysia itu mencapai 149 buruh migran di tahun 2022. Dan memang akhirnya kenapa saya kutip data-data dari masyarakat sipil, karena dari pemerintah itu nggak ada data resmi yang begini-begini itu justru nggak ada. Sementara itu, insiden berdarah kali ini yang menyebabkan 1 orang WNI tewas dan 4 orang lainnya terluka menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia ini juga menjadi perhatian khusus Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan cedera. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Dan pagi tadi saya telah minta supaya laporan siasatan awal disampaikan ke kedutaan Indonesia. Kita tidak mau hal-hal ini mengganggu hubungan baik. Saya telah bincang sendiri dengan Ketua Polis Negara, sampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri supaya hal ini diteliti supaya hubungan kita dengan Indonesia kekal baik. Sekitar 2,5 juta pekerja migran Indonesia yang sebagian besar adalah wanita bekerja sebagai buruh di Malaysia. Banyak di antara para pekerja migran Indonesia tersebut masuk dan bekerja secara non-prosedural atau ilegal di Malaysia. Kondisi rawan yang meningkatkan resiko mereka menjadi korban eksploitasi, ketidakadilan, atau bahkan kebiadaban para penjahat berkedok malaikat. Saksikan Benang Merah episode selanjutnya.